Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat hari Minggu semuanya. Males-malesan enak nih Minggu. Iya nih, saya tuh besok udah mulai kerja rodi lagi. Udah mulai keliling kota-kota besar. Tapi ternyata ya kebiasaan saya itu yang gak bisa diilangin dari dulu sejak muda adalah baca. Karena mungkin saya bukan orang yang senang diajak ngobrol kali ya, atau cari-cari alasan supaya nggak ngobrol gitu kan. Jadi ada dua alasannya. Kalau nggak main catur online, baca. Kan artinya kan gak diajak ngobrol ya sama orang ya. Anda udah baca apa hari ini? Tahu nggak? Hari ini saya baca ini nih. Bukunya Herwi Ratno. Perjanjian Misi Antar Jiwa. Menarik banget. Ini kan ngomongin soal ruh, tapi beliau sendiri seorang spiritualis yang beda keyakinan sama saya. Tapi kan Anda tahu ya kalau spiritual tuh di atas agama begitu. Nah, yang menarik dari saya ada di salah satu bab ini ngebahas tentang otak. Otak. Siapa ya yang pengen diajak ngobrol gitu? Saya punya nih seorang adik dokter. Hebat nggak? Dokternya apa? Bedah syaraf. Saya sih nggak berdoa Anda ketemu sama beliau. Tapi kalau misalnya Anda ketemu, artinya memang mudah-mudahan jalan pemulihan terbuka. Ya, jadi mesti berbesar hati bahwa misalnya ada masalah di cedera kepala, Anda jangan ngegampangin. Ya nggak, Kum? Kum? Iya. Dokter Kumara, kenapa kok jadi gambarnya itu aku ngeliat dinding garis-garis? Oke. Sekarang, nah itu dia. Ini dia Dokter Kumara. Salah satu abang Jakarta tahun berapa, Kum? 2003. 2003. Aku udah nggak perawan. Ya, 2003. Dia jadi abang Jakarta. Anakku udah mau 2003 Charlotte lahir. Pas anak kedua lahir. Oke. Tadi sempat ngedengerin nggak Kumara tentang ini? Aku manggilnya Kumi. Nah, buat Anda Jelas. yang misalnya mau tahu kenapa saya waktu itu ikut course atau kursus seniors di FKUI, nah ini nih yang nyemplungin nih Dokter Kumara nih, ini dia, ini nih wajahnya nih ya, seorang dokter sekaligus adikku yang aku jumpa di Jakarta Pusat, Ikatan Abang None Jakarta Pusat yang memang jago banget. Tadi aku ngebahas begini, Kum. Betapa hebatnya otak manusia, tapi betapa lemahnya sekaligus otak manusia. Di buku ini, aku tuh sempat satu bab ya, ngebacanya begini. Dia cuma stroke ringan loh, Kum. Stroke ringan. Pulang, dirawat di rumah sakit cuma 2 hari. Pulang juga nggak ada gangguan gerakannya. Tahu kan kalau khas banget orang yang kena stroke ya, dia nggak ada gangguan itu sama sekali. Nggak ada gangguan gerakan, gangguan pelo berbicara pun enggak gitu loh. Tapi ternyata tahu nggak yang hilang apa? Kemampuan dia membaca, kemampuan dasar belajar kan ngebaca ya, itu hilang. Jadi dia belajar baca lagi sama cucunya yang kelas 2. Dan sementara dia tuh adalah orang yang sangat pintar. Nah, kalau begitu cedera kepala mah nggak bisa main-main ya, Kum. Benar. Karena otak itu kan sangat apa ya? Jadi sakingnya jadi Allah itu menciptakan otak itu di dalam tengkorak dengan beberapa lapisan dan dengan regenerasi sangat lambat atau bahkan ada yang bilang nggak ada regenerasinya. Jadi Allah itu menciptakan otak fragile dengan dilindungi itu untuk kita jaga dan jangan lupa dengan baik. Kita maksimalnya.
Oke, ini kayaknya signalnya lagi nggak bagus nih di tempatmu karena aku terputus-putus mendengar suaramu. Jadi intinya adalah tidak ada regenerasi, begitu ya? Ada tapi sangat lambat. Oh, ada tapi sangat Ada lambat. tapi Oh, lambat. Iya. nah yang nggak boleh diacukan adalah kalau Ayo ke misalnya sana, ke sana. ke yang nggak bisa diacukan tuh adalah kalau Nah, kalau misalnya ada benturan di kepala, gitu, Kum. Jelasin. benturan di kepala tuh ya jadi gini. Jadi benturan di kepala itu ya orang tuh suka menganggap bahwa ini adalah hal yang sangat remeh. Jadi dari pengalaman saya beberapa kali pasien-pasien ya terutama yang lanjut. Jadi datang dengan tiba-tiba tuh sudah ada kelemahan. Kemudian sudah ada sakit kepala yang terus menerus, tetapi apa namanya baru datang ke rumah. Ini tangan sama kaki saya lemas, ya nggak mendadak sih, pelan-pelan tapi cukup cepat. Kemudian pada saat dilakukan CT scan tuh ternyata ada perdarahan banyak, cukup masif sehingga sudah menekan otaknya. Nanti kalau misalnya kita tanya pada saat dari anamnesanya ditanya ada hipertensi enggak, ada enggak. Nah yang beberapa kali dapat ternyata kejeduk tanpa dia sadar, ya udah cuma kejeduk biasa aja. Nah jadi kalau misalnya dari ilmu bedah saraf itu namanya subdural hematom ya. Jadi ada per bawah lapisan otak di bawah dural. Jadi pada orang itu apa namanya vena pembuluh darah di antara lapisan-lapisan itu sangat rapuh. Nah dengan hanya sedikit itu ada rembesan darah yang apa namanya terakumulasi dengan bisa cukup lama atau cukup tidak memberikan gejala apa-apa. Nah, saya sangat concern sekali sebetulnya untuk pasien-pasien yang cedera mau hanya apa namanya ceduk biasa atau apa atau misalnya dengan pasca saya cukup concern sih Mbak sebetulnya gitu. Itu. Baik. Kum, ini signalnya masih keputus-putus nih. Kamu mau ganti wifi atau gimana? Oke, tunggu dulu sebentar ya. Iya. Aku masih di sini ya, nggak diputus ya. Nah, itu tadi ya, Dokter Kumara menyampaikan kepada Anda semua tentang bagaimana pentingnya untuk jangan ngecilin atau ngegampangin soal kebentur. Kadang-kadang yang kebentur biasa saja nih teman-teman, itu bisa terjadinya pendarahan yang kayaknya cukup serius sampai mesti ada dibedah. Kum, kalau misalnya dibedah itu Ya. kan maafkan kebodohanku ya, karena aku kan nggak ngerti ilmu kamu. Nah itu Tidak bodoh, nggak ada orang bodoh, yang ada orang yang nggak tahu. oh iya, bodoh ada, udah tahu tapi Ya nggak ada tahu. bodoh ada, tapi oh ya nggak tahu tapi nggak mau tahu, nah itu mungkin. Betul betul betul. Udah mulai julid. Hapuskan ada dokteran. Nah ini yang mau disampaikan adalah begini. Kalau misalnya kan ini bedah syaraf, kemudian kami Ya. gitu ya para follower akunnya Dokter Kumara nih ngikutin gitu. Kamu kalau misalnya lagi bedah itu kan pasti bagian kepala bukan bagian kaki gitu ya. Bagian kepala. Ya. Nah, itu tuh kumaha. Kan ini kan ada tulang. Itu diapain? Ini Dibor, diapain? oke. Dibor. Jadi apa namanya kan dari CT scan. CT scan itu kan dapat oh ini ternyata letaknya ada di frontal di bagian depan atau misalnya di parietal di bagian samping gitu ya. Atau di occipital atau di belakang gitu. Nah, jadi nanti tulang kepalanya itu dibuka. Ya jadi kulitnya disayat gitu ya. Kayak buka pisang lah. Oke. Jangan Lalu ini supaya tidak menyeramkan ya, iya tapi iya iya. Kan jadi ini ketakutan. teknologi supaya orang Ya. juga punya Nah, bagi yang lagi berjuang untuk pemulihan supaya ya. punya nyali gitu loh.
Ya, jadi dengan teknik operasi yang sudah standar ya, jadi bedah saraf itu standarnya sangat tinggi karena kita mainannya otak. Jadi apa namanya tulang kulit kepalanya dibuka, kemudian tulangnya dibolongin ya, dibor, kemudian kita buka sampai kita buat lubang sebagai sejauh mana sih sebesar perdarahan itu gitu ya, atau misalnya seperlunya dari prosedur itu butuhnya berapa kali berapa itu, atau misalnya lubang, nah seperti itu. Kemudian nanti dilihat apakah perdarahannya itu ada di bawah tulang, apakah ada di bawah otak, apakah ada di dalam otaknya sendiri. Nah itu seperti itu. Nah dari itu baru kemudian dilakukan prosedur untuk mengambil perdarahannya itu. Oke. Gitu. Nah, Nah, terus diapain lagi? Tuh soalnya gini Kum, kalau misalnya aku punya pengalamannya waktu menemani bapakku buat jantung bypass. Kalau pas kalau bypass jantung kan memang ini tulang tulang dada ini kan emang dada, istilahnya gergaji sternum, lah, ya, gergaji. Terus udah ya, gitu pakai kok begitu, kok 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 ya, begitu. Kan itu ya, aku tahu. ya, Kalau ini tuh kulitnya dicopot, bor, dicopot, dibuka. Kemudian copotnya nanti setelah begini, prosedurnya copotnya dilakukan, begini, copot begini kayak buka wig. jadi misalnya di sini ya, di sini nih gitu. Jadi ini kulit kepalanya disayat segini, kemudian dibuka, ada terekspos ada tulangnya ya. Nah ini kemudian tulangnya dibolongin nih sebesar ini, misalnya ada perdarahan di sini ya, dibolongin misalnya apa namanya berapa misalnya gitu ya. Terus habis itu dengan ada satu bor khusus lagi, jadi dibikin lubang, itu dibuka, tulangnya dibuka, nanti kalau prosedurnya sudah selesai, tulangnya dikembalikan lagi, gitu. Ngejahitnya kumaha tulang? Tulang bisa difiksasi, jadi difiksasi pakai mini plate gitu ya. Jadi ada logam yang ditaruh, atau misalnya tulangnya bisa difiksasi sendiri dengan benang, bisa. Kalau untuk versi lebih praktisnya ya, gitu. Clear, paham. Ini udah ada langsung yang masuk nanya nih, ada Mbak Rizka 86 aja. Assalamualaikum dok, mau nanya boleh nggak? Emang ada ya stroke otak? Kalau pikun apa termasuk dari penyebab stroke otak? Soalnya almarhum bapak saya divonis itu, sehingga sampai bapak pikun. Mbak siapa ini, maaf ya, Mbak Rizka 86 aja, oke. Jadi Mbak Rizka 86, jadi stroke itu sebetulnya kalau dari istilah medisnya itu ada ya, jadi ada hambatan. Kalau di otak sendiri ada dua jenis stroke, jadi ada stroke yang berdarah ataupun stroke yang tidak berdarah. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau stroke yang tidak berdarah itu dari pembuluh darah itu ada sumbatan, sehingga area yang harusnya mendapat nutrisi dari darah itu tuh nggak dapat, ya, sehingga jadi bengkak. Nah itu namanya stroke. Tapi kalau misalnya stroke yang berdarah, pembuluh darah di otak tuh pecah atau dua lain hal, karena ada sumbatan karena kolesterol, atau misalnya ada kelainan pada pembuluh darah yang sendiri ya, atau seperti itu ya. Jadi stroke juga ada, oke ya. Apakah itu stroke otak? Terus habis itu pikun termasuk dari oke. Tidak termasuk stroke otak, tapi stroke otak dapat menyebabkan pikun. Maksudnya gimana? Jadi gini, itu kan dibagi dari bagian-bagian tertentu, ya. Jadi otak itu dibagi kemudian apakah memorinya atau di bagian dari motor, di parietal atau di bagian temporalnya, seperti itu. Kuliahnya dipanjang loh Mbak, ini saya kuliah 7 tahun terus saya pepet dari satu pertanyaan. Oke. Penyebabnya apa ya dok? Tadi udah saya bahas sedikit, jadi mungkin ada kelainan dari pembuluh darahnya, atau hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes yang tidak terkontrol, ya. Terus habis itu apa menyebabkan stroke? Kebalikan, ya. Jadi kalau pikun tidak menyebabkan, tapi stroke dapat menyebabkan pikun.
yang tadi saya jelaskan di awal, misalnya dia ada pembuluh darah yang nggak dapat nutrisi, otak di sekitar pembuluh darah itu tidak dapat asupan nutrisi lengkap dan fungsinya terganggu sampai ya. Nah itu yang menyebabkan pikun seperti itu. Mungkin Mbak Rizka 86 aja. Oke, nah sekarang aku mau lebih ekstrim ya. Kalau Mbak Rizka kan menyampaikannya begitu, aku mau lebih ekstrim. Kalau saya yakin Dokter Kumara ini dan rekan-rekan sejawat sekolahnya lama, tanggung jawabnya penuh, nggak gampang, nggak kaleng-kaleng karena mainannya otak gitu ya. Nah pertanyaannya adalah begini, kalau dalam skala 0 sampai 10 yang kembali normal di angka berapa jumlahnya? Maksudnya normal? Kembali normal biasa? Ataukah memang ada sisa-sisa perjuangan permasalahan pasca operasi itu gitu loh? Ya, jadi gini, ini kan berarti kemampuan recovery-nya sendiri ya. Jadi kalau misalnya kemampuan recovery dari tiap pasien itu banyak faktor. Jadi ada faktor usia terutama, kemudian juga faktor dari seberapa besar sih stroke yang dihadapi itu, areanya juga, dan yang paling penting itu adalah dukungan dari keluarga. Ya, ini hal yang menurut saya cukup krusial. Kenapa? Jadi gini. Untuk beberapa pasien saya saat ini, saya sudah mendapatkan beberapa pergeseran pasien umur 30, 40-an itu sudah ada yang stroke. Ya, jadi hati-hati untuk yang nonton-nonton nih, pola makan diperbaiki, olahraga ya. Karena stroke ini juga bisa berkaitan dengan pola hidup, tadi yang saya bilang, kolesterol tinggi atau mungkin diabetes dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian pada beberapa pasien saya, terutama yang dioperasi ya, ada yang tidak menunjukkan gejala sisa ada, jadi dia 100% kembali normal ya, tapi nggak banyak, tapi ada. Kalau misalnya yang paling parah dengan perdarahan sedemikian luas, tentu saja gejala sisanya banyak ya, tetapi pada pasien ini dia dapat dukungan keluarganya juga cukup bagus ya, jadi keluarganya tuh mau involve lebih banyak dalam usaha penyembuhan. Stop. Akibat Oke. Nah kalau misalnya dia sebatang kara, hidupnya durjana, sedih, jangan ketawa, ini serius. Iya, ada. Soalnya ini aku mau bilang, aku sangat memegang apa yang dikatakan oleh Bapak Dokter Dunia, Ibnu Sina, bahwa kebahagiaan adalah setengah dari obat pemulihan. Jadi lu kudu bahagia. Nah, tapi kan ada manusia yang hidupnya udahlah jatuh ketiban tangga, kelindes bajai, pokoknya mati-matian, durjana begitu. Nah, kalau begini kumaha mati aja gitu. Untuk kan gini. Kan kalau di kedokteran tuh ada prinsip awalnya adalah primum non nocere ya. Jadi ya jangan mencederakan, jangan membuat orang lain tuh menjadi lebih cedera lah, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang pada kasus ya, aduh ini udah hidup sebatang kara, atau contohnya gini deh, ada beberapa pasien saya yang datang ke IGD dilabeli Mr. X. Jadi masuk akibat kecelakaan gitu ya, kecelakaannya bagaimana nggak ada yang tahu. Nggak bawa KTP, nggak ada apa gitu. Jadi dari rumah sakit itu sudah ada satu kebijakan sendiri. Pasien yang dengan kondisi mengancam nyawa tuh boleh dilakukan tindakan operasi. Ya nanti yang tanggung jawab tuh ada duty manajernya. Nah pasien ini tuh sebisa mungkin kita selamatkan sampai seberapa besar sih hasil akhirnya yang bisa dia dapat. Jadi contohnya setelah dilakukan tindakan operasi akhirnya pasiennya sadar nih. Ya gitu, ada yang seperti itu, tapi ada yang juga setelah dilakukan tindakan operasi akhirnya pasiennya lumpuh tapi bangun gitu. Nah jadi tetap aja karena kedokteran itu kalau buat saya terutama ya, dan juga rekan-rekan perawat tuh, bahwa kita diajari bagaimana merawat pasien secara holistik. Jadi setidaknya dengan dukungan sosial ya, jadi setiap kali tuh kalau misalnya saya visit tuh, atau misalnya saya ngeliat perawat mandiin gitu ya, gini diajak ngobrol ya, dengan demikian sebenarnya pasien tuh ada dukungan moral ya.
dia nggak tahu dia bangun di mana, apakah dia bangun di ruang ICU atau di mana, dia nggak tahu, pasti stres, dia nggak kenal siapa-siapa gitu ya. Nah, jadi dengan diajak ngobrol, oh ini ramah dan apa gitu, itu secara tidak langsung pasti psikisnya ada perbaikan, ada dukungan moral ya. Nah, kalau misalnya untuk yang pasien sebatang kara tadi, sebisa mungkin kita lakukan sampai sejauh mana sih dia bisa sembuh, gitu. Ya, kalaupun misalnya memang ada gejala sisa seperti lumpuh atau apa, yang penting dia itu bisa merawat dirinya aja, gitu. Nah, itu Mbak. Wah, nice. Lihat dong, Kun. Aku tuh suka mencatat orangnya. Pokoknya yang penting-penting aku catat. Karena manusia susah ingat, gampang lupa. Iya. Jadi apa juga dicatat gitu ya. Nah, Susah inget, gampang lupa. Banyak inget, banyak lupanya nanti. itu kamu dulu waktu di SMA. Iya. Kalau Iya. anak teknik nggak boleh lupa, nanti ambruk semuanya. Oh, Iya, kalau benar. orang mah paeh. Mati orang. Karunya. Kalau aku paeh rame-rame mau jembatannya ambruk. Nah, aku mau nanya begini. Ngomong-ngomong soal pikun tadi ya, ini kan bukan soal kebiasaan baik mencatat. Karena ternyata ada penelitian gerakan motorik tangan tuh ada berhubungan dengan limbik di otak. Karena kebetulan kan Kumara kan juga mempelajari tentang bedah syaraf ini yang berhubungan dengan otak manusia. Apa sih yang bisa dibagikan? Tentu kan kita nggak ngomong soal ilmu-ilmu kedokteran. Teman-teman di sini kan ya bisa dihitung siapa yang pernah sekolah FK gitu ya. Tapi apa sih kebiasaan-kebiasaan baik kalau dikaitkan, tapi lepas dari soal penyakit kayak Mbak Rizka kan emang ayahnya punya diabetes, ya udah kan ada faktor pembawa lainnya gitu yang menurunkan kemampuan. Nah, kalau misalnya apa sih, nggak ada apa-apa tapi mesti ada hal-hal baik gitu loh untuk pencegahan apapun kalau arahnya kepikunan itu gitu loh, gimana? Oke, jadi pikun tuh yang saya baca dan saya lihat ya, kebetulan jadi gini, kebetulan ada kerabat terdekat saya yang saat ini juga mulai pikunnya tuh parah gitu ya. Nah, yang saya lihat dari orang-orang yang mengalami kepikunan ini karena dia tidak memiliki hobi nomor satu. Ya, hobi itu membuat Anda melakukan sesuatu secara rutin. Kemudian terserah apakah mau hobinya menjahit, apakah hobinya baca, ataupun hobinya menulis gitu ya, masak gitu ya. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita melakukan hobi itu secara secara tidak langsung tuh menggugah orang untuk melakukan sesuatu. Jadi itu adalah sesuatu yang akan rutin dilakukan. Pada saat nanti dia sudah lanjut usia atau apa, misalnya dia misalnya orang udah selesai kerja gitu ya, maksudnya adalah pensiunan gitu, dia udah nggak ada kerjaan lain atau apa gitu. Yang ditakutkan atau biasanya orang akan nanya gini, oh pensiunan kerjanya ngapain gitu, cuma jalan-jalan. Menurut saya lebih baik adalah pensiunan ini dia masih bisa mengerjakan sesuatu sampai saat memang dia benar-benar nggak bisa. Habis itu atau misalnya either dia nanam bunga atau miara ayam, itu akhirnya kerjaan saya ya cuma miara ayam sama nanam. Itu kamu, aku ikut menikmati keindahan bunga-bunga itu. Iya, bunga-bunga saya itu kan, ya. Jadi itu ada satu pola yang terpatri di otak, di dalam memori kita bahwa kalau saya mau nanam bunga, saya harus melakukan ini. Saya harus melakukan ini, nanti misalnya daunnya kering, ternyata lihat apakah dia kurang air, apakah dia kurang pupuk, atau pupuknya salah, atau apa. Itu kan part of hobi. Orang tuh paham masing-masing hobi, tiap orang kan beda-beda. Ya. Nah, jadi ada sesuatu yang terjadi di situ, di dalam pikiran kita, bahwa setelah kita akan melakukan ini, kita akan melakukan ini, kemudian kita akan melakukan ini. Jadi ada analisa sedikit. Ya. Nah, hal-hal ini yang saya baca dan saya lihat bahwa orang-orang yang punya banyak hobi dari mudanya, sampai pada saat dia sudah selesai pensiun atau lepas pensiun, dia nggak mudah lupa, dia nggak mudah pikun. Kenapa? Karena secara tidak langsung otaknya tuh masih ada kerjanya. Dia harus melakukan ini, harus melakukan ini gitu ya. Ini juga terjadi pada orang-orang yang mudah bersosialisasi. Ya, jadi kayak dia punya banyak teman gitu ya. Jadi masih tetap ada interaksi dengan orang lain atau apa gitu ya. Dibandingkan dengan orang yang akhirnya ya udah dia diem aja, nggak deh, gue nggak mau punya teman, nggak punya apa gitu. Nah itu agak susah ya.
Karena pada saat dia nanti amit-amit dia demensia atau pikun, ditanya ini siapa nggak tahu, ini siapa nggak tahu gitu ya. Dan orang malah makin malas ngedeketin dia. Kenapa? Karena pada zaman dulu ya dia juga mau berteman ya, Iya. ya udah gitu. Jadi kayak masuk di dalam satu lingkaran setan aja. Tapi itu tadi yang kembali lagi, yang penting adalah harus punya hobi. Jadi ada satu kegiatan di luar kegiatan Aktivitas rutin yang otak. dilakukan, ya. Jadi tetap otaknya tuh tetap terpacu gitu ya, Ya, gitu. iya. Wow, menarik sekali. Ini nih, kan tadi aku bilang ya sama Kumi bahwa kan hari ini aku lagi berusaha untuk menamatkan buku ini gitu ya, Ya, bukunya Wiratno. Menarik sekali. Kebetulan kan kamu juga dokter iya, cakep iya, parle français iya, kemudian merci segala, beaucoup. pokoknya segala semuanya lu bisa gitu lah ya. Punya Alhamdulillah, punya istri cantik, istrinya orang terkenal di TV, jadi aduh, lu tuh segala bisa. alhamdulillah. Yang berbakti sama bapaknya, iya. Cinta hewan, iya. Ayam lu peluk-peluk, begitu kan ya. Bunga lu urus-urus, gitu. Terus udah gitu peduli sama temen, gitu ya, semuanya. Pokoknya tuh Kumi tuh alhamdulillah aku punya adik yang 99,9% insya Allah Allah ridho gitu ya. Nah, Amin, amin. Nah, ini yang menarik nih di buku ini nih. Selain itu kan kamu juga sesudah pulang haji, aku lihat kan kamu juga semakin bisa ketemu nyetrumnya. Ini menariknya di buku ini bilang begini nih. Ini tentang soal bagaimana kemampuan otaknya dia bermasalah ketika dia terlalu membenci. Oke. Jadi ini dia testimoni. Jadi hidupnya tuh bitter, betul-betul pahit gitu. Tapi kalau dibilang pintar, dia super pintar, sungguh luar biasa, istimewa. Dosen pula, luar biasa lah pokoknya. Ini true story dan kumpulan orang-orang yang menceritakan itu. Ada satu masalahnya adalah dia sulit untuk memaafkan. Dan disimpan, semua amarah-amarah itu disimpan. Kemudian sampai saking bencinya, itu yang kayak aku tulis di caption tuh. Ya Allah, kapanpun dia suka-suka Allah karena Allah yang menciptakan kita ya, Kum. Yeah. Suka-suka ya diambil aja. Dan yang diambil apa? Kepintarannya. Kepintarannya. Kapan balik? Itu hebatnya sekolah Allah, ajaibnya sekolah Allah. Ketika dia belajar untuk memaafkan dirinya dan memaafkan orang lain pelan-pelan. Jadi dia nggak usah pakai otaknya yang mikir itu yang mesti ya, dia udah tahu dia udah turun. Yeah. Dia 2 tahun off buat ngajar jadi dosen terkenal di universitas terkenal gitu loh. Karena kemampuannya ini dia cedera. Sampai akhirnya dia kembali ketika dia belajar untuk memaafkan. Balik tuh kemampuannya. Dahsyat juga ya kalau kita benci sama orang, dendam itu tersimpan di otak sebegitunya. Waktu kamu ngebuka begitu banyak ratusan kepala manusia, begitu, emang bentuk otak tuh gimana sih? Penasaran? Bentuk otak pada prinsipnya sama ya, satu kecuali kalau misalnya anak kecil ataupun misalnya memang dia ada kelainan sendiri. Tetapi satu yang saya baca dan saya dapat dari guru saya dan kemudian saya saya kaitkan dengan petua dari almarhum ibu saya. Jadi adalah gini, semua respon yang kita dapat dari panca indera kita, ataupun dari telinga, dari mata atau apa, itu pertama kali direspon oleh amigdala namanya. Betul. Amigdala itu bereaksi dalam waktu 7 detik atau tergantung tiap orang beda-beda ya. 7 detik, berapa detik atau apa gitu. Sehingga kadang kalau misalnya kita lihat gini, ada orang yang sangat kita bisa bilang bahwa dia sangat protektif. Jadi misalnya gini, atau misalnya dia tidak terima kritik, misalnya dikasih tahu. Ya. Bapak atau misalnya Dokter Kumara kok begini gitu ya. Saya akan menjawab itu dalam less than 1 menit yang maksudnya gimana gitu ya, atau ini atau apa gitu. Ini gitu. Itu adalah sebetulnya itu adalah perlawanan, adalah sikap perlawanan dari mekanisme pertahanan dari tubuh. Ya. Nah, terkait dengan tadi yang saya bilang dari amigdala ini, dia akan memberikan respon itu akan langsung ditangkap sama frontal, kemudian dia akan ngasih tahu nih,
oke, gue harus jawab gini, either gue jawab dulu atau gue diem aja atau apa, gue tahu gini ya. Nah, ada beberapa manusia yang mungkin Mbak dan teman-teman juga, hajar aja dulu nanti usaha disentuhan ada itu ya. Nah, yang mau saya kasih tahu adalah cara tubuhnya juga begini. Kalau apa respon jelek atau omongan atau apa gitu, kamu diem aja, kamu cerna dulu itu, baru kamu berikan respon setelah kamu pikir baik buruknya. Memang butuh waktu, it takes time ya. Kenapa? Karena orang mau jalan juga, anak kecil belajar jalan dia juga akan latihan dulu untuk jatuh. Sama juga kalau misalnya kita mau merespon segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam amigdala kita dari telinga apa didengar, kita harus memberikan segala respon yang positif. Tetapi kita harus belajar dulu nih, bagaimana kita akan memberikan respon itu. Nah, terkait dengan buku tadi yang dibilang bahwa dia menyimpan dendam dan apa, secara otomatis menurut saya, kalau dia banyak menyimpan dendam, berarti orang ini sangat protektif terhadap dirinya. Ya. Jadi dia dapat, dia dapat feedback negatif. Semua negatif tuh masuk ke dalam otaknya negatif. Disimpan tuh di otak. Ya, disimpan tuh di otak. Ya, sehingga dia harus memberikan respon negatif juga. Karena jarang banget gini, ada orang dapat respon negatif, gue akan memberikan respon positif, jarang. Ada, jarang. Gitu. Bahkan kalau misalnya mau sekelas misalnya siapa ya, saya nggak bisa bilang teladan Nabi ya, karena saya tidak hidup di zaman Rasulullah ya, kita hanya baca saja. Dan Rasulullah itu kan satu dibanding dari sekian juta umat, ya. Tapi mau orang yang sangat pemaaf atau misalnya apa, toh dia akan tetap ada marahnya. Namanya kenapa? Karena orang, judulnya manusia nih. Bukan malaikat. Iya, bukan malaikat gitu ya. Nah, jadi segala sesuatu yang direspon oleh badan kita, jangan kita keluarkan secara negatif. Kita dapat respon negatif, oh ya udah, kita lihat apakah kita harus merespon atau tidak. Kalau di dalam kedokteran itu ada yang namanya fight or flight. Jadi fight or flight itu apakah gue langsung hajar aja dulu, atau ya udah gue diem aja dulu gini, ya udah nanti gue kasih komen berikutnya. Iya, betul. Kayak gitu ya. Jadi mungkin ya Mbak, terkait dengan dari yang buku itu, bahwa semua feedback negatif yang dia dapat dia keluarkan negatif juga, yang secara otomatis sehingga ini mungkin otaknya tuh ya udah gue jadi jadi damage gitu buat dia, seperti itu. Wow, itu nggak main-main ya, ternyata emosi itu mempengaruhi kecerdasan seseorang, sepinter apapun itu bisa cedera. Jadi cedera itu banyak akibatnya selain dipukul, kebur, atau kayak si Pru, inget nggak kena bola karena dia main baseball dan softball, suka hit by pitch, suka kena kepala walaupun pakai helm, kan pernah pingsan. Kena otak. Nah, untung dia masih ada otaknya ya, Kum. Jadi alhamdulillah. Oh, iya, lihat aja di Bubu nih ngomongin aku nih sama Bang Kum. Nah, pertanyaanku adalah begini. Aku katanya nih, Kum, makanya pengen tahu karena kamu dokter. Katanya orang yang cerdas lipatan otaknya lebih banyak daripada yang kurang cerdas, betul nggak? Girusnya, namanya girus. Jadi lipatan otak tuh namanya girus, ya. Yang gini-gini tuh namanya girus. Kebetulan, jadi gini, Mbak, karena saya mau operasi pada pasien-pasien saya itu, saya nggak pernah nanya IQ-nya dia berapa. Saya tidak bisa menjelaskan bahwa ini bapak ini cerdas gitu atau ibu ini cerdas gitu ya, gitu. Tapi mungkin jadi gini, secara logika ya. Jadi otak ini kan ada yang bilang adalah jutaan saraf, ya. Jadi makin banyak orang belajar, itu saraf. Jadi komponen memori itu kan disimpan di saraf ya. Jadi makin banyak dia bisa membaca, makin banyak dia menghafal, mengingat dan dia belajar, sehingga komponen itu bertambah. Nah, girus-girus itu kalau dari secara perkembangan tulisan girus. G-Y-R-U-S, girus. Ya, girus. Itu kata dasarnya giro, itu dari bahasa Yunani. Oke, lanjut. Ya, lanjut.
Jadi makin banyak dia membaca, makin banyak dia pinter gitu. Berarti kan sel-sel sarafnya tambah banyak ya. Bagaimana semua sebanyak itu semua disimpan di sini? Hmm. Sehingga Allah membuat itu bentuknya harus begitu-begitu tuh supaya masuk gitu. Jadi makin banyak virusnya, makin banyak begininya, secara otomatis logikanya bahwa ini orang pinter. Gitu aja. Wah. Kamu ngerasa nggak makin kamu banyak tahu tentang otak manusia, kamu makin nyetrum sama Sang Pencipta? Wah. Makin. Orang aku dengar cerita kamu aja aku terwow-wow gitu. Alhamdulillah. Kamu yang ngadepin tuh otak depan mata. Ya, ya alhamdulillah sih ya, kalau di depan mata akhirnya saya cuma gini aja. Jadi ini pengalaman saya ya, kalau misalnya saya dapat pasien susah gitu ya, habis kecelakaan atau apa, terus habis itu misalnya sampai trauma, sampai terjadi trauma tembus otak ya, atau otaknya rusak, atau luka, atau apa gitu. Jadi saya cuma berniat gini, ini saya hanya sharing aja ya, agak curhat lah. Jadi ya Allah, ini dalam hati nggak saya sebutin ke pasien, atau dia juga nggak sadar. Ya Allah, ini dari ciptaanmu yang sedemikian bagus itu rusak nih begini. Jadi izinkan saya untuk mencoba memperbaiki. Itu aja. Sampai seikhlasnya Allah aja kasih sama saya. Misalnya memang nggak ada umur, ya lain cerita. Setidaknya kita sudah ikhtiar. Tapi setidaknya, misalnya dia kembali normal atau apa, alhamdulillah ya. Jadi itu saya kalau misalnya mau operasi pasien-pasien yang cukup sulit, nah itu yang uh, itu yang saya ini ya, yang saya batin gitu kalau misalnya saya lagi operasi, itu sih. Wow, luar biasa. Aku tuh sering ngobrol sama, jadi teman-teman mesti tahu ya, Kumara ini juga pernah jadi ketua ikatan di Abang None Jakarta Pusat gitu loh. Nah, jadi aku hubungannya tuh cukup deket nih sama Dokter Kumara. Selain sebagai kakak adik, tapi memang sama-sama blepotan lah ngurusin Abnon Jakarta Pusat gitu, bahasanya blepotan. Nah, yang mau disampaikan adalah begini, sama teman-teman ya, aku tuh suka ketawa, Dokter Kumara tuh otaknya pinter, mulut deh, tapi buset, sama sih kayak aku kakaknya. Makanya kami cocok karena mulutnya itu sampah, otaknya enggak. Nah, mudah-mudahan enggak. Nah, yang aku mau sampaikan adalah begini, aku itu bingung ya Mbak ya, manusia itu katanya Dokter Kumara tuh bilangnya gitu ngobrol, manusia itu kalau berpikir tuh mesti bercabang. Kalau perlu tuh cabang dicangkok di pala gitu loh. Jadi jangan dibiasakan otaknya tuh berpikir kalau nggak gini gitu. Kalau nggak diginiin digituin. Kalau nggak begini ya begitu. Cuman ada dua alternatifnya. Kenapa sih nggak dilatih otaknya buat bercabang gitu loh. Berpikirnya bercabang. Sehingga banyak alternatif biar dia nggak, kalau misalnya kata aja si Aji, supaya dia nggak diem aja tuh otaknya, nggak ngejedok kayak otak amal di pojok musola gitu, otaknya ngejedok. Nah begitu itu kan si Aki juga begitu, yang sampah. Nah otaknya pinter. Nah yang aku mau sampaikan ini masih berhubungan dengan subhanallah, hebatnya masya Allah gitu loh. Allah menciptakan lipatan si virus itu adalah untuk menyimpan memori-memori yang dia latih. Mungkin nggak berhubungan dengan kebiasaan untuk berpikir tidak dua alternatif aja, Kum? Maksudnya gimana? Jadi kebiasaan tidak berpikir dua. Oh oke. Jadi makin malas dia berpikir gitu ya? Exactly. Jadi gini, makin malas dia berpikir, secara otomatis kan dia tidak banyak memikirkan ya kemana-mana ya. Ya udah, kalau nggak A ya B gitu. Mungkin bisa berhubungan ya Mbak. Saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut gitu. Tetapi tetap yang saya secara logika adalah makin banyak orang menggunakan otaknya dengan maksimal. Ya, which is dengan berpikir A sampai Z dan lain sebagainya. Ada A1, A2, A12 atau gitu ya. Jadi bagaimana cara berpikir bercabang itu. Jadi makin banyak sel yang digunakan, secara otomatis virusnya tambah banyak. Kayak gitu aja ya. Iya, gitu. Iya. Jadi mungkin adalah salah satu selain
Mungkin teman-teman di sini nggak punya kesempatan banyak yang pergi untuk sekolah lagi, kursus lagi, karena mungkin Anda juga multitasker yang sungguh luar biasa. Jangan males ngebaca, jangan males untuk mencatat. Apapun yang Anda Ya, dapatkan, ketika otaknya tercerahkan dan merasa Anda terdidik akan sesuatu hal, jangan terlalu percaya dengan kemampuan menyimpan otak, gitu ya. Karena manusia susah ingat, gampang lupa. Catatlah. Karena ternyata kebiasaan mencatat itu bisa berhubungan dengan yang tadi disampaikan soal girus-girus itu si Nani begitu ya. Sama jangan kalau misalnya kebiasaan nih kalau untuk Anda teman-teman para bunda gitu ya, kan pasti udah suka kesel ya nanya sama anaknya, ade mau makan apa, terserah gitu ya misalnya gitu. Nah jangan dibiasain dari kecil, terserah nanti jadi jawabnya begini sama tuh anak gini, dek katanya dokter Kumara ya kalau ngejawabnya terserah jadi otak itu nggak mikir, nanti girusnya nggak banyak. enggak kan ya. Pasti begitu kan. Apalagi itu gitu ya. Oh jadi omongan, jadi bahan omongan sekarang emak-emak gara-gara dokter Kumara. Mau girusnya banyak nggak, jangan ngomong terserah mikir pakai otak. Nah, begitu. Nah, itu tuh kan nggak tahu girus apaan kan. Nah, makanya baca deh. Nah, kemudian itu. Kum, kan kita tinggal di Indonesia ya. Iya, Sehebat-hebat kamu dan teman-teman kamu dokter bedah syaraf khususnya adalah cedera di kepala kepala otak. gitu ya, di otak. Kita tuh masih percaya bahwa black magic, ilmu hitam. Nangkep ya? Nah, daripada dibolongin, dikelet, kepala dikelet, kemudian Ya. dibolong, dibor. Gue pakai dupa remah-remah bebungaan. Gue mendingan ke orang pintar deh. Mungkin gue begini kayaknya ada yang gak suka sama gue. Sementara kan kalian tuh kejar-kejaran sama waktu. Ini udah begini, Ya. ya bagus nih, lumpuh, mati nih bisa begitu. Nah, tapi dia belanja dulu. Ya. Ngerti kan kalimatku Ya. ya? Karena kalau misalnya cedera kepala, kemudian ada pendarahan, apalagi kok sampai muntah darah, black magic, pasti disantet. Dikit lagi keluar paku nih. Gitu. Silakan. Jadi kalau misalnya untuk pasien-pasien yang gitu ya, jadi saya ada beberapa pasien yang akhirnya ini bukan terkait dengan cedera kepala ya, tapi waktu itu memang ada tumornya gitu ya, gitu. Akhirnya pasien itu tidak kembali ke saya gitu, dan saya tuh adalah dokter yang gini, saya menghargai berbagai macam keputusan pasien dan keluarganya. Ya, jadi saya tidak dalam kapasitas yang bahwa saya harus memaksa bahwa dilakukan tindakan operasi. Paham. Karena salah satu dari pengalaman saya yang saya bisa share juga adalah gini, pasien yang secara sukarela dilakukan tindakan, either itu dapat obat aja atau terapi, atau itu penyembuhannya jauh lebih cepat dibandingkan pasien yang dari awalnya ada rejection, gitu atau apa gitu ya. Itu saya alamin, itu saya lihat banyak sekali pasien-pasien ya apa operasi aja, itu recovery-nya. Ya, apakah itu memang atas izin Allah atau memang karena dia akhirnya legowo sehingga ya sudah dia menerima pengobatan yang kita berikan gitu, dibandingkan dengan akhirnya memang pasien awalnya ada penolakan ya. Nah, terkait dengan hal tadi, akhirnya pasien ini gini, enggak dok, saya mau kemana dulu gitu atau apa ya wes nggak apa-apa lah, itu adalah haknya dia ya. Jadi saya tidak bisa membenturkan hal itu ke dalam, ini adalah ilmu yang lain di Indonesia, santet dan ada paku dan apa gitu. Saya juga tidak bisa menafikan bahwa kalau misalnya terkait ini deh paling gampang susuk gitu ya. Nah, susuk itu kalau di radiologi kelihatan loh. Kalau di ronsen tuh kelihatan. Ya, itu susuk ya. Teman-temanku bilang begitu. Teman-temanku bilang gitu. Iya, itu ada. Itu. Terus aku suka ditanya, pakai susuk nggak? Kan aku kan suka kalau misalnya udah mulai harus tindakan operatif lagi kan mesti melalui tempat-tempat itu. Mereka nanam sesuatu, nanam apa gua? Nanam pahala gua bilang. Ternyata emang kelihatan ya, Kum.
si jarum kelihatan. itu ya, Si jarum itu kelihatan. Ha-ha. Nah, jadi yang pada saat yang kasus itu yang akhirnya dia merasa bahwa dia didukunin atau apa gitu ya, bahwa ternyata memang ada tumor gitu. Ya dia mau kemana-mana akhirnya, ya saya juga nggak tahu. Akhirnya dia kembali lagi, saya tanya gini, loh kok ke saya, kok balik lagi Bu? Gitu. Iya, biasanya kata tabibnya setelah ada pengobatan suruh minum ini minum itu tetap sama aja gitu. Ya udah, jadi saya balik lagi deh gitu. Nah, ya udah kan saya nggak bisa menyalahkan pasiennya ya. Kan nggak mungkin saya bilang gini, tuh kan gue bilang juga apa kan gitu, nggak gitu ya. Kurang elok lah sebagai dokter melakukan hal itu. Jadi akhirnya oh ya udah gitu ya. Lu gue bilangin nggak percaya juga. Nah kan gitu kan. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya mungkin agak keren ya, bisa bilang I told you so gitu ya. Tapi Indonesia kan tuh kan, nah, cuma gitu aja. Nah, jadi apa namanya ya itu tadi, kalaupun misalnya dia mau mencoba alternatif, saya tidak bisa membenturkan si alternatif itu ke dalam bidang saya karena saya tidak belajar Ya, alternatif itu demikian ya. Apakah memang ada hidayah atau misalnya ada mukjizat dari Allah, saya juga nggak bisa bilang ya. ya. Tetapi kalaupun misalnya memang perlu dilakukan tindakan, saya akan bilang gitu. Saya apa namanya setidaknya saya menggunakan keilmuan saya untuk membantu apa sih yang terbaik untuk pasien ini seperti itu. Gitu sih, Mbak. Oke, siap. Jadi pokoknya pergilah ke dokter dulu. Kalau misalnya Ya, ternyata teman-teman yang sekarang ada masalah, nauzubillah min dzalik, nanti gitu, tapi nauzubillah min dzalik ini nggak ngedoain. Kalau ada masalah di Anda atau keluarga Anda, jangan dientengin, jangan digampangin, jangan diacuhkan karena ini masalah yang serius. Karena ya, otak itu adalah pusat syaraf dan kecerdasan dan kemampuan untuk hidup yang lebih nyaman. Sehingga ya, kalau misalnya kenyamanan itu diambil hilang karena masalah cedera yang di kepala, maka rentetannya kemana-mana, begitu ya. Sebagai ya, support system yaitu keluarga, sahabat, atau apapun, biasanya karena kan ini pengalaman pribadiku ya, kan Kumara tahu bahwa aku penyintas kanker kan. ya, Nah, dan aku mendedikasikan diriku adalah ketika aku dikasih kesempatan masih bisa buka mata, gitu. Dikasih kesempatan aja, kesempatannya belum dihentikan, gitu ya. ya, Masih bisa buka mata, masih punya segala, masih otaknya masih jalan, gitu loh. Nah, jadi aku akan ngedampingin orang-orang yang baru pertama didiagnosa. Baik itu keluarga maupun teman-teman atau siapapun yang aku nggak kenal di rumah sakit kanker, gitu loh. Karena itu memang aku melakukan itu. Yang aku mau sampaikan, ini depan mata ya, kalau keluarga semangatnya mah di awal doang, nanti kalau ya, udah kesini nih, kesini nih udah ngerasa capek nih gue ya, gitu loh, capek karena orang yang jadi lagi berjuang buat pulih pun emosinya nggak stabil. iya, Yang tadinya nyenengin emang jadi nyebelin, gitu loh. iya, Nah, sementara orang yang ngedampingin, hidupnya kan juga dia punya kesebaran-kesebelan sendiri, iya, gitu loh. Berbenturan tuh emosinya. Banyak yang cerai, Gue sih nggak iya, nyalahin, gitu loh. Gue nggak nyalahin. Karena yang namanya manusia bukan malaikat, gitu. Nggak tahan, dua-dua nggak tahan, gitu ya. Bukan karena nggak setia, tapi yang nggak tahan. Jadi, kalau misalnya ternyata nih, ini jadi pengalaman dari dokter Kumara yang nanganin soal bedah syaraf, dan pengalamanku ketika jadi pendamping orang-orang, gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ada apapun, pergilah ke dokter. Kalau dokter iya, mengatakan masih bisa dioperasi, oh itu Anda mesti bersyukur, alhamdulillah. Karena kalau udah keparahannya itu gede gitu ya, maka dokter nggak akan operasi buat apa gitu loh. Malah jadi menyakitkan, betul nggak, betul. Ini saya nambahin juga mungkin agak sedikit keluar dari konteks ya. Terutama untuk misalnya pasien ataupun misalnya orang yang mendampingi pasien, sejauh Anda masih bisa berkomunikasi sama dokter, Anda memiliki hak untuk bertanya mengenai pasien atau misalnya penyakitnya ya. Gunakanlah hak itu dengan baik ya. Kenapa? Karena gini, saya sebagai dokter, jujur saya mengakui bahwa waktu saya tidak banyak untuk ketemu pasien. Apalagi kalau misalnya saya lagi visit atau apa, karena pasien nggak cuma satu. Ya, jadi saya harus ada keliling seperti itu. Ya, nah, jadi yang harus ditanyakan tuh bagaimana perkembangan pasien, apakah
apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya untuk preventifnya atau misalnya perawatan dan apa. Nah, itu yang wajib Anda tanyakan. Yang selama ini saya dapat adalah akhirnya edukasi itu diberikan di akhir ataupun misalnya hanya di awal, ya. Dan itu juga diberikan di awal untuk orang-orang yang berbeda. Nah, ini orang Indonesia tuh lucunya gini, Mbak. Ada pasien harus operasi, tapi yang nganter adalah ponakannya. Kemudian nanti selama perawatan yang menunggu adalah anaknya. Sehingga saya harus edukasi lagi ke orang lain, ya kayak gitu. Sementara mungkin pasiennya gini, dalam hati dia gini, ini dokter ngomongnya ini melulu gitu ya, karena kan dia adalah objeknya ya. Dia adalah objeknya, sementara subjek yang saya ajak ngobrol beda-beda. Ya, ya kayak gitu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini, semakin paham Anda dengan bagaimana sih kondisi pasien, bagaimana perjalanan penyakit atau apa, itu dulu deh, pahamnya itu dulu aja ya. Dengan demikian secara otomatis Anda itu tidak akan terjadi yang namanya neglecting. Memang benar bahwa jadi juga punya kerjaan, dia ada si hal lain, hal pribadi lain yang harus dia kerjakan, iya benar gitu ya. Tapi setidaknya mungkin itu bisa menjadi prioritas nomor 2 dibandingkan menolong merawat pasien ya. Seperti itu sih Mbak. Nah. Dan aku tadi tertarik dan menggarisbawahi gitu ya kalimat yang kamu bilang tentang selain memang Allah yang pastilah Allah yang memudahkan gitu ya, akan tetapi keikhlasan ketika ketika menjalani itu berbeda loh hasilnya ketika proses pemulihan. Iya. Kamu tahu kan kalau misalnya orang kanker itu, ini jadi walaupun kamu nggak ngurusin kanker gitu ya, aku tuh waktu ngedampingin para pejuang, walaupun sekarang mereka sudah berpulang gitu ya, kan kadang-kadang bantalan lemaknya udah nggak ada ya, bantalan lemak masukin buat kemo aja udah kesakitan bantalan lemak nggak ada gitu kan, ngilu gitu loh, kena tulang gitu kan. Nah, susternya selalu bilang begini, yang ikhlas ya, yang ikhlas. Ngomongnya cuma begitu, tapi ternyata emang beda kata susternya. Kalau dia ikhlas, masuknya tuh lebih. Kalau dia masih ada kemarahan, penolakan gitu ya, itu tuh lebih susah. Loh ya hari ini Kumara juga ngomong begitu gitu loh. Aku jadi teringat kisah Nabi Ayub yang diajarkan kepada kita makhluk-makhluk akhir zaman, karena memang keyakinannya kebetulan saya sama Dokter Kumara sama ya teman-teman, kami itu keyakinannya adalah panji-panjinya sama gitu loh, umatnya Rasulullah Nabi Muhammad. Nah yang aku mau sampaikan adalah begini, Kumara ingat nggak yang kisah Nabi Ayub? Kan Nabi Ayub kan orang yang sangat sabar ya gitu di zaman itu tentang penyakitnya. Sebetulnya bukan karena sakti bisa nahan sakit, nahan derita batin, permasalahan keluarga dan segala macam, tapi dia punya keyakinan yang sungguh luar biasa karena dia tahu siapa yang ngatur. Iya. Di titik itu ternyata menyenangkannya Kun, hidup itu long story short, ini tinggal 5 menit milik Kumara. Silakan Kum mau ngomong apa, pelajaran hidup yang dikaitkan dengan kehebatan dan keilmuanmu, atau pengalaman apapun, misalnya pengalaman, Mbak lu tahu nggak, pasien gue meninggal terus tiba-tiba ketemu sama gue gitu. Misalnya apa kayak lu terserah, 5 menit, apa pelajaran yang mau kamu kasih? Ini mungkin bisa dipetik yang bagus-bagusnya aja ya. Saya akan ada cerita untuk beberapa pengalaman saya operasi pasien mulai dari pada saat saya masih sekolah sampai akhirnya saya sudah lulus menjadi dokter bedah saraf. Jadi pada saat saya tingkat akhir sekolah jadi chief bedah saraf tuh saya ingat banget ya. Jadi di konsul ada perawat bahwa adiknya itu kecelakaan jatuh dari tembok cuma ketinggian 2-3 meter. Saya ingat banget. Jadi ada perdarahan di otak, kemudian dioperasi. Adiknya masih 18 tahun masih SMA. Nah, setelah sembuh, saya ingat sekali bahwa si perawat ini datang ke saya. Dia ngomong gini, "Dok, terima kasih ya sudah menyembuhkan adik saya. Tetapi dok, adik saya jadi nggak bisa bahasa Indonesia." Ini serius apa lu bercanda?
Anda Serius, berdua. serius, ada. Adiknya hanya berbahasa Inggris. Kan saya jadi bingung ya, gimana kalau ini ada gitu. Tapi kalau misalnya di literatur memang ada ternyata. Jadi setelah, dan itu saya nggak bohong, sumpah. Jadi setelah dioperasi itu sadar bagus, dia ngomongnya bahasa Inggris. Terus bingung lah serumah, mak bapak Betawi apa orang mana gitu ya. Bentar, ini anak ngomong bahasa Inggris dari mana gitu. Nah, jadi saya baca sampai saya cari tahu di jurnal bahwa memang bahwa anak ini ternyata pada saat SMA dia belajar bahasa Inggris, tapi saya nggak tahu seberapa jauh. Apakah dia cuma ngomong yes no aja di rumah atau apa gitu. Sampai akhirnya dia cuma ngomong bahasa Inggris. Diajak ngobrol bahasa Indonesia dia ngerti, tapi dia jawab dengan bahasa Inggris dan itu terjadi. Sampai setelah 6 bulan ya alhamdulillah kembali normal. Karena akhirnya si perawat itu cerita ke saya, udah dok udah normal gitu. Terus gimana? Ya udah, mak bapak saya mah cuma yes no aja gitu. Yang penting anaknya sehat. Itu ya, itu satu. Kemudian nomor 2, terkait dengan perawatan ya. Jadi pada saat saya sempat setelah pada saat tugas tuh saya dikirim ke Pontianak di Kalimantan Barat. Itu ada pasien tuh saya ingat sekali bahwa ini ada harus operasi bedah saraf dan lain sebagainya. Pasien pulang dengan selamat gitu ya dari rumah sakit bagus, tetapi dia tidak pernah kontrol. Nah kebetulan mungkin saya dapat info dari mana bahwa ternyata ini salah satu yang saya sangat concern sekali, bahwa ternyata setelah pulang di rumah pasiennya dikasih minum, tapi tanpa pengawasan atau apa gitu ya. Kemudian katanya setelah itu ya udah pasiennya meninggal, ya. Sehingga yang terjadi pada asumsi saya adalah, bukan pasien ini, mohon maaf, pasien ini belum sempat pulang. Jadi pasien ini di ruang rawat ya, udah di ruang rawat biasa. Kemudian karena ketidaktahuan dari keluarganya, pasiennya dikasih minum. Dan kemudian memang pada saat itu pengawasannya agak cukup jarang ya. Mohon maaf nih, lagi bunyi. Gak apa-apa, kedengeran kok. Terus. Ya udah. Jadi karena pengawasan dari perawat itu juga cukup jarang. Jadi kalau di Bangsal itu kan perbandingannya adalah 6 pasien 1 perawat ya, atau 3 pasien 1 perawat gitu. Jadi perawatnya mungkin sedang cukup sibuk. Kemudian saya dilaporkan bahwa pasiennya jelek gitu. Kemudian saya tanya, loh kenapa pasiennya kok jadi nggak sadar gini ya? Memang ya mungkin ya pada rula pasiennya meninggal gitu ya. Ternyata pasien dikasih minum dan keselak. Dan nggak ada yang tahu bahwa pasien itu keselak. Sehingga jadi bisa dibayangkan bahwa dengan operasi yang sedemikian lama, dokternya berjuang, pasien itu bisa bangun, keluar dari ICU, pindah ke ruang biasa, karena ketidaktahuan dari orang yang menjaga, pasiennya lewat. Karena keselak. Gitu ya. Kan saya nggak bisa menyalahkan anggota keluarga ya. Masa mau saya, kan gitu ya. Tapi mungkin memang sudah takdirnya demikian gitu. Tapi ya ini yang saya mau sampaikan juga kepada Mbak Nas dan teman-teman terutama yang punya orang yang sakit yang harus dirawat di rumah. Pahamilah sakitnya apa komplikasi yang terkait sehingga Anda bisa merawat. Merawat itu butuh ilmu, makanya ada perawat ya di sekolah perawat. Jadi ada ilmu perawat tuh nggak cuma ya udah yang penting bisa bangun, mandiin atau apa dan ini sebagainya, kasih makan dan apa gitu. Tapi itu adalah satu profesi yang sangat menunjang dari profesi dokter, terlepas dari bagaimana kita harus merawat pasien ya dari sakit sampai sembuh. Nah, jadi saya juga sangat menghargai teman-teman perawat dan kemudian juga orang-orang caregiver, orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk ada satu pasien saya, ibunya stroke, akhirnya dia keluar kerja hanya untuk merawat ibunya saja, yaitu subhanallah itu orang mungkin ya pahalanya gede banget ya, itu bahwa dia berani akhirnya ya udah dia keluar dari kerjaan, dia hanya untuk mengurus ibunya saja, gitu, bahwa dia harus menghabiskan waktunya untuk ibunya sampai mungkin dia nggak pernah kontrol lagi, jadi asumsi saya ya sudah mungkin ibunya sudah nggak ada ya, itu. Tetapi kalau Anda mau melakukan hal demikian, pastikan dulu Anda tahu apa yang Anda lakukan. Jangan yang pakai berdasarkan katanya begini, katanya begitu gitu ya. Ada juga terkait dari kemarin beberapa minggu lalu, saya punya pasien yang sudah usianya 70 kalau nggak salah. Itu memang kebentok nih gara-garanya. Ini saya ingat ya.
Terkait dia awalnya adalah cedera kepala, kemudian dan itu sudah 3 bulan lalu, pasien usia 70 tahun, di CT scan ada perdarahan, ternyata harus operasi, dan sebenarnya operasinya nggak terlalu sulit gitu ya. Tetapi keluarganya semua menolak karena asumsinya gini, karena katanya tetangga saya di kampung begini kemudian meninggal, gitu ya. Jadi kadang yang harus kita kurangi adalah ignorance-nya kita. Ini virus Anda tidak berkembang dengan ignorance itu, ya. Itu Anda tuh hanya membuat satu dampak negatif untuk orang lain, itu dibandingkan bahwa Anda nggak punya rasa ingin tahu, Anda nggak ada rasa untuk ingin berkembang atau apa. Nah, itu sangat merugikan sih. Itu aja ya. Jadi mungkin udah lebih dari 5 menit nih curhat-curhatannya saya. Demikianlah curhatan saya. Oh iya, saya mau curhat juga. Jadi kalau jadi dokter tuh, apalagi dokter bedah saraf tuh nggak punya waktu ya. Jadi kalau saya operasi hari Sabtu, pasti besoknya harus saya lihat. Nah itu kalau saya gitu patokannya. Jadi setelah 24 jam saya pasti akan kembali untuk melihat apa gitu. Karena saya diajarkan untuk bertanggung jawab, ya lo ngapain ya, lo harus tahu apa sih yang lo ituin, apa hasilnya. Kayak begitu. Jadi tolonglah hargai waktunya dokter bedah saraf yang demikian repot gitu ya. Jadi saya akui jujur bahwa saya tidak memiliki waktu untuk diri saya sendiri. Nah, kalaupun ada, makanya mungkin saya bisa gendong-gendong ayam gitu ya, atau bisanya nyiram-nyiram tanaman maghrib-maghrib gitu, baru apa gitu. Tapi ya it's part of our life ya, gitu aja sih. Begitu Mbak. Luar biasa, I love you Kumara. Masya Allah, adikku yang luar biasa ini. Jangan lupa ya, Anda mungkin mesti follow nih akunnya Dokter Kumara. Jadi kalau ada masalah apa-apa, mudah-mudahan bisa dapat pencerahan dari situ. Dokter Kumara, selamat melakukan misi jiwanya untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih banyak. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.